cara mendapatkan dunia dan seisinya. 1, ada uang. 2, punya jabatan. Yang ketiga, nggak ada uang, nggak ada jabatan. Pengen mobil. Kalau kita punya uang, ingin mobil, bisa beli? Alhamdulillah. Punya jabatan, ingin mobil, bisa? Bisa, karena itu orang memburu jabatan, ya. Kenapa? Dengan kedudukan itu dia bisa memberikan pengaruh. Orang-orang yang punya uang datang kepada yang punya jabatan, ya. Berikan hadiah, berikan ini itu, banyak. Tapi persoalannya, maaf, yang ketiga, nggak punya uang, nggak punya jabatan, pengen mobil, bisa? Kan mulai banyak jawabannya kan? Nah, tadi kompak semua, bisa, bisa. Sekarang sana bisa, di sini diem. Belakang bisa sih, tapi macam-macam itu. Lihat sini ya. Sekarang kita teruskan. Uang satu saat bisa habis. Atau minimal orang meninggal, nggak kesampaian beli mobil. Ya. Yang paling berbahaya, dipacu-pacu dapat uang banyak, ya, capek-capek, ujung-ujungnya dikasih sakit, nggak pernah ternikmati itu. Ya. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah. Ya. Takwalah kepada Allah. Ada di Amerika seseorang mengumpulkan uang, sudah dapat 132 miliar, begitu kumpul meninggal. Dianya nggak pakai, jadi nggak ternikmati itu dalam hidupnya. Banyak tapi nggak berkah. Ada orang sedikit tapi berkah. Anda pilih mana itu? Banyak tapi tidak berkah, sedikit tapi berkah. Nggak ada pilihan ketiga. Nah, itu yang paling susah. Baik. Kembali sini. Jabatan satu saat bisa selesai. Pensiun hilang. Kartu nama sudah tidak berlaku. Mobil nggak dapat. Lihat. Yang paling hebat nggak punya uang, nggak punya mobil, nggak punya jabatan, tapi bisa dapat mobil. Ialah orang yang punya Allah. Saya tempatkan ke atas. Gak ada uang, belum pegang. Gak ada kedudukan yang dianggap tinggi di mata sosial. Tapi dalam pandangan Allah, dia yang paling dekat. Dia punya Allah. Dia punya Allah. Allah bisa hilang? Bisa habis? Tidak. Dan dia yang maha mengatur segalanya. Allah berikan kepada orang ini Quran. Dia bawa Qurannya, tunggangi ayatnya. Subhanallah. Yang ini cuma beli bisa mobil satu, yang dekat dengan Allah, nggak pegang memang mobilnya. Begitu mau berangkat, dikirim mobil satu. Berangkat lagi, mobil yang lainnya. Mobilnya banyak dan nggak banyak pikiran. Ya? Yang ini, satu mobil, malam dimasukin garasi, dipikirin lagi, mah, udah masuk belum? Dicuci lagi, pikirannya banyak, uangnya habis. Begitu uang habis, mobil yang dijual. Yang ini nggak mikir masuk garasi, nggak mikir nyuci, karena dekat dengan Allah dikirim, subhanallah. Ya. Dan yang paling hebat, maaf bapak-bapak ya, ini sensasi yang tidak wajar sekarang, tidak perlu mencari batu akik untuk dapat pengaruh. Unjuk tangan, datang. Baik, yakin tidak dengan ketentuan ini? Yakin tidak? Nah, tapi buktinya kita nggak selalu yakin. Ya, apa yang Allah sudah tanamkan selalu kita tinggalkan. Dunia yang belum tentu diraih dikejar-kejar, dikejar-kejar. Contoh. Adzan subuh sekarang misal, saya sering kali ilustrasikan ini yang terakhir di sini. Adzan subuh 4.45. Misal, Al-Ihsan, tolong berikan pengumuman besok di Al-Ihsan yang sholat subuhnya di sini masing-masing dapat amplop 300.000. Insyaallah. Baik ya. Insyaallah. Perhatikan. Adzan subuh 4.45. Antum datang jam berapa? Baik. Kalau perlu i'tikaf ya. Markos masjid libur dulu gitu kan. Lihat sini. Antum bisa nunggu dari jam 2 itu. Baik. Sekarang saya berikan tawaran. Ingin uang 300.000 atau ingin dunia dan seisinya? Cepat jawabnya. Perhatikan. Tiap hari ditawarkan dunia dan seisinya. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat fajar yang ditunaikan sebelum subuh, kata Rasulullah, itu akan diberikan kepada orang yang menunaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dikasih oleh Allah dunia dan seisinya. Antum ditawari 300.000, datang jam 2 walaupun panggilan 4.45. Ditawari dan dunia dan seisinya, baru terbangun 5.44. Allah. Padahal yang ini punya Allah, dunia dan seisinya. Dijadikan mudah itu. Memang nggak pegang uang, begitu baru berangkat kerja, orang lain macet, di sini kasih jalan yang mudah. Orang lain susah, ini dimudahkan. Dunia dan seisinya dijadikan kecil. Nggak ada pengaruhnya. Allah sudah tawarkan tiap waktu, persoalannya kadang-kadang, mohon maaf, keyakinan kita yang kurang. Karena itu Rasulullah mengajarkan tauhid dulu selama 13 tahun sebelum hukum. Supaya betul-betul mantap keyakinan kita.